Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, perkenalkan nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan juga ini kita mau membahas untuk sahabat botanikal. Masih ada yang bertanya ya, kalau misalnya ada yang WA ke kami, apukat mana yang genjah, apukat mana yang bagus di pasaran, apukat mana yang memang itu adaptif, bisa ditanam di dataran rendah ataupun dataran tinggi, ya seperti itu. Dan juga dari rasa yang mana yang paling menang, nah seperti itu ya. Oke. Kita mau membahas tentang itu ya. Jadi menjawab juga pertanyaan dari sahabat botanikal yang memang itu agak kebingungan untuk memilih dari jenis dari apukat tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mau membahas yang memang itu apukat lokal ya. Apukat lokal seperti apukat peluang, apukat kendil, apukat aligator, apukat wina, ataupun apukat-apukat yang lainnya yang memang itu memang lokalan ya, bukan imporan ya. Nah, kita langsung saksikan saja. Nah, oke. Nah, sahabat botanikal, kita untuk pembukaan kita akan membahas tentang apukat peluang, yang mana apukat peluang ini ada beberapa minusnya, ada beberapa plusnya ya. Bisa dilihat untuk sahabat botanikal bahwasanya kalau apukat peluang ya, ini kisaran umur 5 tahun ya, 5 tahun ke 6 tahun ini sudah berbunga lagi. Pernah kita panen sampai hampir ke 3 kintal, mungkin ya lebih dari 3 kintal ya, tapi kita bilang hampir ke 3 kintal dikarenakan memang kita sempil-sempilin sedikit-sedikit ya. Nah, dan ternyata apukat jenis ini plusnya itu adalah adaptif, bisa ditanam di dataran rendah ataupun dataran tinggi, dan kenyataannya itu luar biasa ya. Untuk produksinya, kegenjahannya itu tidak bisa diragukan lagi ya. Banyak yang saudara-saudara kami yang sudah menanam apukat peluang dan usia kisaran 2,5 tahun itu sudah berbunga ataupun sudah berbuah lah. Jadi intinya itu 2 tahun itu berbunga, mulai berbunga dan berbuah ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sahabat botanikal, nah kebanyakan dari apukat peluang yang kita tanam yang seperti halnya yang ada di depan saya ini adalah indukan aslinya kami. Nah, itu kita turunkan ke yang lainnya ya. 2,5 tahun sudah berbunga. Nah, ini di dataran, termasuk di dataran rendah ya. Ini datarannya kisaran 247 mdpl. Jadi kalau semisalnya ditanam di dataran rendah, ini bisa ditanam ya, sangat bisa ditanam ya, asalkan memenuhi syarat dan kriteria, yaitu 10 mdpl ke atas ya. Jadi jangan sampai ke 10 mdpl ke bawah ya. Kalau 10 mdpl ke bawah sudah pantai ya, jadi tidak bisa ditanam dengan apukat ya. Nah, ini salah satunya ya. Kita bisa membuktikannya langsung bahwasanya kegenjahannya itu sangat luar biasa. Nah, ini sudah mulai berbunga ya. Nah, masa istirahat untuk apukat ini untuk berbunga lagi ya, misalnya panen. Nah, kita panen terus berapa jangka waktunya, berapa bulan untuk berbunga lagi ya. Ini kisaran 1 bulan ya. Pernah sekali yang kemarin itu belum ada 1 bulan, mungkin hanya 2 minggu sudah berbunga lagi. Jadi kita panen semuanya terus berbunga lagi ya, kayak gitu. Jadi 2 minggu ya. Yang ini hanya 1 bulan dikarenakan memang kemarin itu menunggu trubus ya, atau daun muda yang seperti halnya yang ada di sana ya, yang ada di sana ini menjadi tua. Nah, saat sudah menjadi tua, nah itu dianya akan berbunga atau memulai perkembangan bunga-bunganya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk apukat ini minusnya ya, sekarang minusnya itu adalah kadar air yang ada di dalam apukat. Memang apukat ini doyan yang namanya kadar air ya. Memang air yang ada di sekitaran. Kalau semisalnya musim hujan curah tinggi ya, musim hujannya tinggi, jadi apukat tersebut mempunyai rongga udara yang ada di dalam apukat tersebut ya.
Ya, kemungkinan besar kalau curah hujan sangat tinggi dan sering kali hujan setiap hari, nah itu bisa jadi kalau apukat yang besar itu dalamnya itu akan ada airnya, ya, akan ada airnya, jadi terisi oleh air. Jadi kalau dikocok, memang kalau bijinya itu memang bergerak, tapi seperti ada cairan yang ada di dalam apukat. Nah, itu bisa menyebabkan kalau untuk penjualan, ya, penjualan nanti kalau semisalnya ke pelanggan, apukatnya matang, dagingnya di dalam apukat itu pasti becek seperti bubur, ya. Jadi harus hati-hatinya di sini. Tapi dari segi itu kita menganjurkan untuk menanam apukat peluang juga, dikarenakan memang marketnya, ya, marketnya itu banyak yang suka, ya, karena dari segi looksnya, glowingnya kan gitu, tanpa skincare udah glowing kan gitu, ya. Jadi silahkan ditanam di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Nah, misalnya ada yang bertanya sampai berapa mdpl, ya, pernah kita temui yang 1000 ke atas mdpl, ya. Jadi sangat adaptif sekali, ya, untuk apukat peluang. Silahkan ditanam aja. Kalau perlu entres pun kita ada, ya, entres langsung nih, entresnya langsung dari sini, ya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, ya, di depan saya ini juga apukat peluang, yang mana apukat peluangnya ini hasil dari indukan yang tadi, ya, yang di sana. Nah, kita turunkan ke sini, seret, dan jadilah yang namanya apukat peluang, yang mana usia 2,5 tahun sudah berbunga, sudah berbuah. Tapi kita harus bilang untuk sahabat botanikal bahwasannya apukat normalnya berbunga atau berbuah kisaran 2,5 tahun sampai ke 5 tahun. Tapi kalau apukat peluang yang kita rasakan itu 2,5 tahun, ya. 2,5 tahun itu sudah merasakan buahnya, ya. Meskipun tidak banyak, tapi jangka waktu kisaran sudah ke 4 tahun, produktivitasnya luar biasa, ya. Jadi kita anjurkan untuk menanam apukat peluang. Tapi jangan heran saat musim penghujan yang terlalu tinggi, ya. Jadi kita menerangkannya seperti itu. Ada positifnya, ada negatifnya, gitu, ya. Yang kedua itu adalah apukat kendil, ya. Apukat kendil ini kendil situ ada, ya, sebetulnya, tapi black light ini kita mau tunjukkan untuk sahabat botanikal. Nah, di sini ini buah, ya, buahnya itu positifnya dulu, ya, positifnya dulu aja. Nah, positifnya dulu itu banyak orang yang suka buah kendil, ya, buah kendil, yang mana buah kendil ini memang lebih pulen daripada apukat yang lain, yang lokalan, yang seperti kalau misalnya disandingkan sama apukat peluang itu kalah untuk dari segi rasa, ya. Besarnya, nah, terkadang itu besar itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, ya. Karena apukat jenis ini yang kita tanam di sini ini kisaran 1 kilo, ya. Satu buahnya itu 1 kilo, ya. Ada yang sampai 1 kilo 700 gram, memang pernah kita review, kita timbang, memang segitu, ya. Jadi 1 kilo 700 gram. Nah, jadi hampir ke 2 kilo, ya. Nah, itu memang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, terus positifnya adalah banyaknya daging buahnya. Nah, kayaknya bijinya gede, ya. Kayaknya bijinya gede. Tapi kalau kita timbang, kita totalan, yang namanya apukat untuk bijinya yang apukat kendil ini lebih enteng, ya. Maksudnya lebih enteng itu perbandingan dari daging buah sama yang bijinya. Nah, jadi daging buahnya itu lebih banyak kalau di total-totalan sama apukat peluang ataupun apukat Mickey ataupun apukat Kaligator. Nah, seperti itu. Jadi daging buahnya lebih banyak. Nah, soal gede itu positif dan negatif bisa semua, ya. Itu tergantung sahabat botanikan yang menilai, ya. Dan juga untuk dari segi looks itu
Apukat kendil itu bulat ya, bulat. Nah, kalau semisalnya sudah tua itu bisa dikatakan kalau tua itu ya memang primadona sekali ya. Tapi negatifnya itu kalau kita tanam dan sudah berbunga, sudah berbuah, buahnya itu masih muda, kita petik terus kita biarin sampai matang, itu kemungkinan besar akan tidak rata ya, tidak rata untuk kematangan dari si buah apukat tersebut ya. Jadi untuk sahabat botanikal harus hati-hati memanennya saat sudah tua, jangan saat masih muda, dikarenakan terkadang petani ngejar yang namanya harga dari apukat yang ada di depan saya ini ya. Nah, kalau mengejar mengejar harga itu pastilah yang muda, yang tua itu pasti akan dirampat aja gitu. Karena memang mengejar yang namanya harga. Tapi itu malah akan berdampak buruk. Berdampaknya buruk apa? Ya mungkin para konsumen itu membeli ya. Tapi kalau sudah dikecewakan sama ini jenis apukat kendil, yang mana kendil ini ternyata dipanen di yang belum tua. Nah, itu kematangan tidak merata. Pastilah dinilai jelek juga. Nah, itu malah jadi mereka itu kapok untuk beli yang namanya apukat yang jenis ini juga kan gitu. Jadi jangan sampai mengejar yang namanya harga ya. Kita mengejarnya kualitas biar nantinya beriring terus. Nah, kayak gitu. Negatifnya juga kalau misalnya kita tanam berbuah ya, terus muda, masih kita petik muda, itu biasanya kadar airnya juga akan lebih tinggi daripada yang sudah tua, yang memang sudah benar-benar tua, itu akan benar-benar pulen ya. Jadi apukat semisal kalau memang mau dipanen itu menunggu kalau sudah tua. Sebetulnya semua apukat ya, semua apukat, tidak hanya kendil ya, tapi kita bilang semua apukat. Nah, seperti halnya kalau misalnya kadar airnya tinggi, juga nanti tentang rasa sudah berubah kan gitu. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan kalau mau menanam apukat kendil memang diidolakan, tapi harus hati-hati soal panen ya. Kalau sudah besar, sudah tua silahkan dipanen. Kalau enggak tua ataupun masih muda itu jangan, kalau masih muda jangan dipanen ya. Intinya kayak gitu. Kalau soal adaptifnya gimana? Tenang saja, kalau untuk apukat kendil ini lumayan adaptif, meskipun kayaknya produksinya itu kayaknya cuman jarang ya. Jarang, hanya ini situ, tapi satu ranting kadang hanya satu seperti itu. Tapi kalau di kilonan ya, di totalan ini bisa menyamai apukat aligator. Jadi hampir tidak ada bedanya kan gitu. Dan harganya biasanya lebih tinggi. Nah, seperti itu ya untuk sahabat botanikal. Dan terusnya itu adalah apukat dari aligator. Maaf, ini tidak kita shoot untuk indukannya, melainkan bibitnya, dikarenakan memang ini lagi gerimis ya. Jadi kita tidak bisa ke lahan untuk memberikan contoh. Tapi yang jelas gini, kalau apukat aligator itu adalah apukat yang sebetulnya itu standar buat kami ya, standar. Tidak terlalu bagus dan tidak jelek. Jadi standar. Kalau untuk apukat aligator itu ginjanya pasti kalah sama apukat peluang ya. Hampir sama seperti apukat kendil. Dan kalau semisalnya masa breaknya, kalau semisalnya untuk berbunga ataupun berbuah, bisa dikatakan ini agak lama ya, agak lama. Mungkin kisaran 2 bulan, 3 bulan baru berbunga lagi, ataupun 4 bulan baru berbunga lagi. Jadi kalau di total itu 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan itu baru panen 2 kali ya. Kalau untuk apukat peluang, kita hanya membandingkan ya. Untuk apukat peluang itu 1 tahun 2 bulan ataupun 1 tahun 1 bulan itu biasanya panen 2 kali. Nah,
Ini perbedaannya itu agak beda ya sedikit ya, apukat peluang. Tapi dari segi rasa, nah dari segi rasa kalau untuk kita membandingkan dengan apukat peluang, ya jelas apukat aligator ini agak lebih menang sedikit. Saya bilang sedikit kenapa? Karena memang kadar airnya masih termasuk banyak ya, termasuk banyak. Tapi aromanya sedikit berbeda dengan apukat peluang ya. Nah, kalau ini agak sedikit ya, sedikit bagus. Tapi di bawahnya kendil jelas. Kalau untuk kendil di bawahnya kendil. Nah, untuk penanamannya silahkan ditanam di lokasi yang dataran rendah ya, dataran rendah, dataran tinggi kita belum pernah coba. Tapi kalau semisalnya untuk sahabat botanikal mau mencoba silahkan untuk dataran tinggi. Tapi yang jelas dataran rendah kita rekomendasikan untuk ditanam juga bisa ya. Untuk pelengkap ya, pelengkap ini bisa banget ya, gitu. Yang keempat yaitu apukat Mickey ya, Mickey. Maaf ini lagi-lagi untuk bibitnya lagi, soalnya memang di lahan kita itu agak jauh juga, dan juga lagi hujan, lagi gerimis kayak gini, pastilah malah jadi sakit kan, nggak enak. Jadi kita contohkan untuk bibitnya ya, bibitnya yang seperti ini jenis dari apukat Mickey ya. Yang mana apukat Mickey ini kita bisa tanam di dataran rendah ya, dataran rendah. Kalau ditanam di MDPL kisaran 600 gimana? Atau 700 gimana? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Kalau ditanam di 600 mdpl sampai 1000 mdpl, ya itu pasti akan berubah ya, berubah untuk rasanya ya, berubah untuk rasanya. Positifnya itu adalah apukat jenis ini kalau ditanam di dataran rendah itu pulennya bagus ya, sangat bagus sekali, hampir menyamai yang namanya kendil ya. Tapi kalau untuk ditanam di dataran tinggi ya, dataran tinggi itu negatifnya itu akan berubah rasanya ya. Ini negatif dan positifnya. Kalau semisalnya ditanam di 1000 ke atas gimana? Kita belum pernah coba, jadi kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari sahabat botanikal untuk apukat Mickey ya. Negatifnya yang kedua itu adalah dari ukurannya memang kecil ya, ukurannya kecil ya, antaranya 400 gram sampai ke 600 gram, 700 gram ya, paling besar itu 700 gram. Tapi kalau semisalnya itu ya 1 kilo itu isi 2, kadang isi 3 kan gitu kan. Nah tapi bijinya itu besar ya, besar. Jadi kalau biji besar pastilah daging buahnya itu juga sedikit, karena memang apukatnya ini kan apukat kecil ya, apukat yang kecil. Jadi untuk dari segi daging buahnya ya sedikit. Kalau dibandingkan sama kendil ya jelas kalah kan gitu. Kalau dibandingkan sama apukat ya kalah lagi. Tapi dari segi rasa memang menang. Banyak market yang suka dikarenakan memang kecil ya, kecil jadinya kita kilonannya itu gampang lah. Kalau untuk pemasaran ya, kilonannya itu gampang. Jadi mungkin isi 2, isi 3 kan gitu. Lebih gampang daripada apukat-apukat yang jumbo. Yang jumbo 1 kilo 2 on, 1 kilo 1 on kan gitu. Jadi agak kesulitan untuk membuat harga kan gitu. Nah ini dari segi positif dan negatifnya. Kecil bisa untuk dipasarkan mudah, kilonannya mudah. Tapi kalau untuk daging buahnya ya sedikit karena bijinya besar ya, negatifnya. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya sahabat botanikal tertarik ditanam, nah kita juga rekomendasikan nih. Kenapa kok rekomendasikan? Dikarenakan ya memang kalau untuk apukat Mickey ini untuk dari segi pelengkap banyak orang yang suka, dikarenakan marketnya itu mudah buahnya itu mudah ditimbang gitu loh. Jadi bisa 1 kilo pas gitu, tidak lebih. Nah seperti itu ya sahabat botanikal. Yang berikutnya ini adalah pembahasan dari apukat Red Vietnam ya. Sebetulnya ini bukan lokalan sih, tapi sekarang kan sudah menjadi seperti lokalan. Nah jadi untuk perkembangan dari Red Vietnam gimana? Wah bagus sekali ya.
Ya, jadi bisa dikatakan kalau untuk genjanya genjah ya, sangat genjah. Nah, bisa ditanam di lokasi yang sejuk ya, yang tidak terlalu panas ya. Kalau semisalnya di dataran rendah yang sangat panas, itu agak mengkhawatirkan ya, agak mengkhawatirkan. Dikarenakan memang ini kita tanam di lokasi yang memang di lahan bebas. Ya, lokasinya ya panas, tapi tidak terlalu. Maksudnya tidak terlalu itu ya, kadang sejuk, kadang ya berawan dan lain-lain kan, jadi tidak terlalu panas. Nah, sedangkan kalau kita tanam di lokasi yang sangat panas kayak gimana? Nah, mungkin lahan bebas ya seperti yang di MDPL kisaran 150. Nah, 150 ataupun 100 ke bawah. Nah, kita agak belum pasti ya, belum pasti, maksudnya itu belum uji coba yang di MDPL sekian ya, dikarenakan memang beda lokasi ya. Kita sudah tanam di MDPL kisaran 247 MDPL, yang mana tempat tersebut itu kalau untuk buah-buahan itu banyak, bagus ya, dari segi rasa sangat luar biasa. Nah, seperti itu. Mudah sekali berbunga, mudah sekali berbuah, genjahnya bagus ya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan kalau misalnya mau menanam Red Vietnam, ada nih foto yang kayak gini nih. Nah, ini ser-seran ya. Jadi apukatnya seperti apukat peluang ya, kalau dari segi looks-nya ya. Jadi mengkilau, bagus ya. Untuk pemasaran mudah ya. Jadi untuk sahabat botanikal silakan tanam kalau misalnya menginginkan Red Vietnam. Ada lagi nih bibit dari apukat Roro ya. Ini Roro Subaka ya. Ya banyak ya. Silakan diorder juga. Nah, untuk Roro kita penganjuran ditanam di MDPL yang rendah ya. Jadi 700 ke bawah. Jangan sampai ke yang 700 ke atas, karena kita juga belum tahu ya, kita belum uji coba. Kalau misalnya ada yang uji coba dan sudah membuktikan, silakan kontak kami yang ada di sini. Kami juga perlu informasi juga ya, jadi saling tukar kabar ya, kalau bahasa Jawanya saling tukar informasi. Jadi silakan komen juga kalau misalnya apukat Roro bisa ditanam di MDPL yang tinggi. Kalau misalnya ada informasi seperti itu, silakan komen yang ada di bawah, kami akan share juga. Yang jelas kalau untuk MDPL yang rendah bisa ditanam apukat yang pernah menjuarai ya, menjuarai dari segi rasa ya tidak terlalu manis ya, tidak terlalu manis, tapi dari berminyak ya, pulen, jadi tidak terlalu manis tapi pulen berminyak. Nah, ini bisa jadi pilihan juga, karena apukat kan kebanyakan untuk jus ya, untuk jus, jadi bisa memenuhi pasar yang seperti ini, jenis-jenis yang seperti ini. Nah, ini yang kita kembangkan, ini apukat Roro. Nah, kalau untuk positifnya kayak gimana? Ya, positifnya dari segi rasa dapat ya. Tapi kalau untuk memang itu yang mau yang manis, itu ini bukan apukat yang manis ya, bukan apukat yang manis, agak sedikit ya, sedikit. Jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya bertanya, oh dari segi rasanya kayak gimana? Ya tidak terlalu manis tapi legit gitu ya. Jadi sahabat botanikal, jikalau memang tertarik silahkan ya, silahkan kontak kami ya, kayak yang ada di bawah sini, ataupun kita lagi opening ya, buka untuk entres untuk si Roro. Nah, jikalau membutuhkan apukat Roro atau entresnya, nah silahkan kontak kami yang ada di sini. Nah, ada lagi yang perlu kita share, yaitu tentang apukat Wina ya. Apukat Wina ini adalah apukat yang memang itu khusus untuk dataran tinggi. Kenapa kita bilang khusus untuk dataran tinggi, sedangkan kalau ditanam di dataran rendah pun perkembangannya itu bagus juga. Nah, dikarenakan salah satunya itu adalah dari segi buahnya ya. Kita itu pembandingan tidak hanya untuk pertumbuhan mungkin bagus, tapi perkembangan untuk buahnya yang kita tanam di sini itu apakah bisa mengimbangi yang ada di dataran tinggi ataukah tidak. Nah, seperti itu ya. Untuk apukat Wina, salah satu dari apukat
yang memang itu dikhususkan untuk di dataran tinggi. Dari segi keginjahannya sangat luar biasa, kita suka. Dan yang perlu digarisbawahi, kita tanam apukat wina itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Tapi yang jadi memang itu benar-benar jadi buahnya itu bagus itu cuma 2 pohon, ya, 2 pohon. Bukan karena produksinya bagus, ya, bukan karena apa-apa, melainkan karena buahnya itu mulus, bisa dijual di market, ya. Semua apukat wina kalau ditanam terus berbuah itu banyak. Kita bilang banyak, bahkan menyamai apukat peluang, ya, gede, banyak. Nah, ini dari segi apukat wina. Tapi kalau ditanam di dataran rendah, nah, udah buahnya hancur, ya, buahnya hancur karena akan berbintik hitam. Ada yang komen gini, berbintik hitam itu dikarenakan terserang oleh yang namanya lalat buah. Oh, kita bilang bukan karena lalat buah, karena kita sudah membuktikannya, ya. Karena kita petik yang muda, yang hitam, kita coel sedikit, dan ternyata daging buahnya itu mulus, di dalamnya itu mulus. Cuman dari segi bintik-bintik hitam yang ada di apukat tersebut itu membuat nilainya turun. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu adalah sasaran kami untuk dari segi positif dan negatifnya apukat yang pernah kita tanam dan sesuai dengan apa yang kita alami, ya. Soalnya kan memang yang kita alami itu kan memerlukan waktu yang bertahun-tahun, dan nanti kalau misalnya sahabat botanikal salah untuk menanam apukat yang memang itu pengennya itu genjah ataupun di pasaran itu laris banyak, dan ternyata kecewa dengan beberapa tahun menanam tidak kunjung berbunga, tidak kunjung berbuah, ataupun buahnya itu tidak bisa dijual di market. Nah, itu kan malah jadi akan negatif, ya, dampaknya. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.